Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke sahabatku, saya akan bantu menemani di aktivitas kalian. Kalian mungkin kebingungan. Kira-kira kenapa ya dia ini kok berubah? Tiba-tiba berubah. Mungkin kamu punya hubungan dengan orang lain, kenapa tiba-tiba berubah? Atau mungkin kamu menjalani rumah tangga, kenapa tiba-tiba dia berubah, dan kenapa dia mengabaikan kamu, dan kenapa dia juga di dalam hubungan ini tidak nyaman dengan kamu. Tentunya kamu kebingungan ya. Kamu terkadang tidak tahu kesalahan kamu di mana, dan terkadang inilah yang membuat pemicu rumah tangga kalian atau hubungan kalian ini terjadi ini ya, mungkin pertengkaran, terjadi on off dan lain-lain. Oke. Sekarang yuk saya akan bantu mengintipkan energi dia. Kira-kira kenapa ya dia berubah? Dan ada masalah apa kira-kira yang membuat dia ini seperti ini ya? Oke, yuk kita simak ya, kenapa dia tiba-tiba berubah ya. Kenapa dia tiba-tiba berubah, yang dulunya mungkin bucin sama kamu, baik sama kamu, setia sama kamu, kenapa tiba-tiba dia berubah? Dan menurut kamu perubahan itu yang membuat hubungan kamu dan dia ini tidak nyaman ya, atau tidak harmonis ya. Kenapa? Oke. Kenapa hubungan kamu tiba-tiba terjadi tidak nyaman ya? Karena dia tiba-tiba berubah ya. Mungkin mengghosting kamu, pergi dari kamu, dan lain-lain ya. Oke. Bagaimana keadaan dia? Kenapa dia tiba-tiba berubah ya? Dan kenapa kesannya tidak sayang dengan kamu, dan kesannya juga mengabaikan kamu ya. Oke. Atau bahkan meninggalkan kamu ya. Oke, kenapa? Ada apa ini ya? Oke, yuk kita simak ya. Sepertinya dia dengan kamu ini merasa terkekang ya, merasa terkekang di dalam hubungan, merasa banyak aturan, merasa mungkin terlalu banyak mungkin hal-hal yang kecil ya, mungkin permasalahan kecil jadi permasalahan besar. Contoh, mungkin hal-hal sepele berkaitan, mungkin pasangan kamu beli baju, beli sepatu, beli tas, atau beli apa, kemudian kamu memberi masukan, kenapa sih kamu harus beli itu, kayaknya nggak penting deh kamu beli itu. Nah, sementara di sisi lain dia kepingin tas itu atau kepingin sepatu itu. Nah, kira-kira gimana tuh? Nah, akhirnya apa? Itu kan timbul permasalahan sepele ya. Menurut dia ini adalah yang dibutuhkan. Dia benar-benar kepingin banget dia ini punya tas baru, atau mungkin punya baju baru, atau mungkin punya apa ya, arloji baru dan lain-lain. Ini hal-hal yang kecil. Atau mungkin beli masakan yang tidak cocok, membuat ini ya, pertengkaran. Nah, ini hal-hal kecil ini yang membuat dia ini tidak nyaman. Karena apa? Yaitu tadi, karena merasa aku begini kok tidak boleh, begitu kok tidak boleh. Ini yang membuat dia beban ya, merasa terkekang dengan kondisi itu, merasa banyak aturan dan merasa kok serba salah. Itu yang membuat dia berubah terhadap kamu. Jadi yang awal mula bucin terhadap kamu, perhatian sama kamu, sehingga karena kondisi kamu tuh terlalu banyak bertanya, banyak aturan, banyak komplain, sehingga dia ini merasa terkekang jiwanya, sehingga membuat dia tidak nyaman. Itulah kenapa tiba-tiba dia berubah ya, walaupun di sini dia ini merasa apa ya, sudah melakukan yang terbaik, tapi kok selalu salah ya apa yang aku lakukan. Nah, sehingga dia lebih banyak introspeksi diri. Lama-lama, waduh, kalau begini terus-terusan aku diatur, aku selalu apa ya, dikekang begini, kayaknya nggak nyaman banget deh. Akhirnya apa? Dia menjadi beban ya, dia menjadi beban pikiran dan lain-lain, sehingga membuat dia betul-betul tidak nyaman. Dan gimana caranya? Ya pokoknya karena dia tidak nyaman, tidak happy dengan kamu, ya itulah kenapa dia
akhirnya mencari jalan yang lain ya, mencari pelampiasan lain dengan cara apa? Mungkin dia mengabaikan kamu, cuek dengan kamu, atau mungkin bahkan yang lebih fatal, dia mencari kenalan baru yang lebih membuat dia nyaman. Sehingga apa? Sehingga di dalam hubungan akhirnya ada pengganggu yang lain. Sehingga apa? Karena dengan kamu tidak nyaman, sehingga dia cari yang nyaman ya. Oke, inilah kondisi dia di sana, kenapa dia ini berubah ya. Dan di sini dia rasanya ini ya, selalu karena banyak aturan, tekanan, lama-lama 1 hari, 2 hari, 3 hari, dari akhirnya bosen ya gitu ya. Dengan kondisi ini dia bosen, dengan kondisi ini dia merasa betul-betul apa ya, berat ya. Sepertinya kok aku ini selalu banyak diatur, selalu banyak harus nurut gitu ya. Sementara kamu tidak pernah, sementara dia tidak pernah ngatur kamu, mungkin seperti itu. Itu yang membuat dia ini beban ya, sehingga rasa berat ya yang dirasakan, sehingga dia ini ragu, waduh, hubunganku ini gimana ini? Aku teruskan atau enggak? Aku lanjutkan atau enggak? Dengan kondisi seperti ini kok banyak aturan ya? Kok tidak nyaman banget ya? Nah, seperti itu sehingga membuat dia berubah ya. Ada juga yang kenapa dia berubah juga berkaitan dengan ekonomi juga bisa ya. Ekonomi mungkin terpuruk sehingga situasi tidak nyaman karena ekonomi kurang bagus sehingga membuat dia ini berubah ya. Di samping juga hal-hal sepele juga ada masalah finansial ya, finansial sehingga membuat dia itu beban. Aku kok merasa ini ya berjuang sendiri ya, kesannya seperti itu sehingga dia ragu. Aku lanjutkan gak ya hubungan ini ya, membuat dia ragu ya. Sehingga kenapa dia ini kemudian berubah ya, berubah dengan kondisi yang kemarin bucin sama kamu, perhatian sama kamu, karena kondisi ini sehingga situasi berubah. Ada sebagian yang kemudian pelampiasannya kenapa dia berubah, ada yang mungkin karena ekonomi kurang bagus sehingga dia mencari pekerjaan baru, ada yang demikian. Ada juga karena masalah ekonomi kurang bagus, kemudian ada juga karena tekanan ekonomi sehingga dia punya kenalan baru. Gimana caranya bisa situasi ekonomi itu bagaimana bisa berubah dengan kenalan orang baru. Barangkali orang baru itu memberi pekerjaan, orang baru ini barangkali memberikan keuangan dan lain-lain. Sehingga membuat itulah kenapa di dalam hubungan kamu ini banyak berubah ya. Dan tiba-tiba ghosting, dan tiba-tiba kemudian pergi tanpa pesan. Kemudian kamu cari di rumah juga dia tidak peduli, kamu cari di kantor bahkan mungkin kamu bisa saja merasa malu karena kamu bisa saja dipermalukan di sana. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi dengan kondisi dia di sana ya. Merasa karena apa ya, banyak ini tadi ya, banyak halangan tadi sehingga dia sangat ini ya, tidak mau kondisinya seperti itu. Jadi dia dengan kondisi kesusahan atau kondisi kesusahan ekonomi, dia mencari orang yang mau memperjuangkan, orang yang mau memberikan apa ya, dukungan seperti itu sehingga membuat situasi hubungan kamu akhirnya on off, bercerai, putus gitu ya. Bahkan mungkin bahkan ini mau cinta segitiga, cinta segiempat, atau mungkin kalian yang suami istri, atau mungkin kalian masih pacaran sama pacaran. Yang jelas kondisi ini yang membuat dia berubah ya. Ada sebagian dari dia kenapa berubah, bisa saja karena gairah ya. Mungkin dia tertarik dengan orang lain itu karena orang lain itu lebih seksi, lebih bergairah, lebih ya namanya orang ego ya. Jadi obsesinya harus bisa tercapai. Mungkin saja dia ini punya keinginan yang kurang baik ya, mungkin kurang baik yang berkaitan dengan nafsu. Itu ya, dia terobsesi itu sehingga dia berubah ya, karena ingin tadi bagaimana caranya dia mendapatkan apa yang dia inginkan ya, seperti itu. Itulah kondisi dia kenapa dia berubah ya. Yang jelas dia satu
Yang jelas kenapa dia berubah, karena dia kepingin banget bahagia. Dan dia lebih fokus pada dirinya sendiri. Jadi kebahagiaan dia sendiri. Dia tidak peduli dengan kebahagiaan kamu. Dia lebih peduli dengan kebahagiaan dia sendiri. Itulah kenapa dia berubah. Karena yang dikejar adalah kebahagiaan dia sendiri ya. Oke sayang, inilah kenapa dia berubah ya. Jadi kamu sabar saja, sabar ya, menghadapi kondisi yang tidak mengenakan begini nih ya. Oke, ada E. Oke, siapa yang namanya E double, ada C, oke. Ada I, ada S, ada H, ada G, ada D, ada G, ada I, ada D, ada D lagi kuat, ada P, kemudian ada F, ada Y, ada K, ada C, ada sebentar ya, ada M, ada K, ada U, ada C, ada V. Halo Vera, apa kabar? Kemudian ada S, mungkin si Siti, ada si Rini ya, oke. Kemudian ada Roy atau Ray, bisa saja, oke. Ada M, kemudian ada Q, ada V, kemudian ada O ya, oke. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan kenapa dia berubah. Ya karena semua kembali lagi karena faktor-faktor tadi ya. Itulah yang membuat kondisi dia kenapa berubah. Ada juga kenapa dia berubah, yang jelas banyak. Ada juga yang berubah mungkin kamu di pihak ketiga atau pihak kedua. Yang jelas dia berubah yang dikarenakan memang banyak faktor ya. Kalau di situ ada nama-nama dia, barangkali ini adalah readingan kamu dan resonate, silakan komen kalau resonate. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, komen kalau resonate betul-betul ya, sehingga nanti aku bisa tarik energi kamu setiap readingan dari pagi, siang, dan malam. Oke teman-teman, kalau kalian masih kuat, perjuangkan. Semoga karir keuangan kamu sukses semua, percintaan kamu. Jika kamu sudah lelah, ditaruh saja geladak gitu ya. Dan kamu healing dan kamu move on agar kamu bisa menemukan kebahagiaan ke depannya. Cece selalu berdoa buat kalian semua, semoga kalian happy ya. Tuhan selalu bersama kamu. Tidak usah khawatir, Tuhan selalu bersama kamu. Kuatkan doa kamu, semoga kamu sukses ke depannya. Amin. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cece, bye-bye.